Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan aljabar linear. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan aljabar linear menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, saya asumsikan teman-teman sudah cukup paham ya mengenai bahasa pemrograman PHP. Begitu juga dengan konsep Object Oriented Programming pada PHP ini ya. Oke, kita mulai dari pembentukan array dan matriks PHP ya. Dalam PHP, kita dapat membuat array dan matriks dengan berbagai cara. Nah, berikut ini adalah pembentukan array dan matriks ya. Yang pertama untuk array numerik. Kita dapat membuat array numerik sederhana dengan menggunakan tanda kurung siku dan indeks numerik sebagai kunci ya. Jadi nanti kurang lebih misalnya kalau kita membuat indeks numerik ya, array dengan indeks numerik kurang lebih nanti seperti ini ya. Oke. Karena ini yang pertama ya, kita kasih nama nomor 1 gitu ya, aljabar 1 ya, array index numerik titik PHP ya, PHP seperti ini ya. Jangan lupa PHP ada tag pembuka PHP nya ya, PHP seperti ini ya. Kemudian nanti cara membuatnya seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau memeriksa ya, kita bisa menggunakan vardam atau print r ya, r seperti ini ya. Nanti bisa kita lihat hasilnya ya. Biar tampilannya bagus ya, kita gunakan echo pre ya. Nah, oke. Di sini pre seperti ini ya. Oke, sampai di sini ya bisa kita lihat hasil programnya akan seperti apa ya. Saya menggunakan server Laragon dengan PHP versi 8.1 ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, untuk menggunakan Opera kurang bagus ya. Mungkin saya akan menggunakan server web yang lainnya ya. Oke, misalnya di sini untuk Mozilla Google Chrome-nya saya jadikan sebagai default browser ya. Oke, default browsernya ini saya rubah menjadi Google Chrome ya, sorry, bukan Mozilla Firefox, bukan Mozilla Chrome ya. Oke, sehingga nanti ketika saya buka ya semestinya dia tampil di Google Chrome ya. Kita masuk ke ke aljabar linear ya, kemudian kita buka ya. Oh, di sini ada kesalahan ternyata ya. Kalau kita cek programnya, print r-nya ini belum memasukkan parameter ya. Oke, parameternya kita masukkan ke sini ya, seperti ini. Oke, sampai di sini kita coba lagi program kita ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini indeksnya, ini value dari array-nya ya. Nah, kemudian untuk array asosiatif ya, kita juga dapat membuat array asosiatif dengan menggunakan kunci yang berupa string ya. Jadi kalau tadi indeksnya, kalau kita lihat di sini, kuncinya berupa angka ya, dari 0 sampai sekian ya. Sedangkan nanti yang string, itu nanti bisa kita lihat ya seperti ini bentuknya ya. Oke, ini kita copy paste. Kemudian ya, karena ini program yang kedua ya, aljabar ini 1 kedua ya, 1_2 ya, ini array index asosiatif titik PHP ya, asosiatif ini menggunakan i ya. Oke. Nah, nanti programnya seperti itu, bisa kita echo pre seperti ini ya. Variabelnya ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kalau kita lihat hasilnya, oke, kita di sini yang area asosiatif, kalau kita lihat nanti bentuknya seperti ini ya. Namanya ini adalah indeksnya dan ini adalah value-nya ya. Oke, biar sama ini format namanya ya, ini saya rubah menjadi underscore 2 seperti ini ya. Sorry, untuk yang indeks numerik itu nanti ini yang 1 ya, 1 ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu berikutnya adalah array multidimensi ya. Nah, untuk array multidimensi nanti cara pembuatannya seperti ini ya. Oke, ya kita buat file baru ya. Ini aljabar 1.3 ya, underscore 3 ya. Ini array
multidimensi PHP ya. Oke, PHP ya. Oke, nanti kode programnya seperti ini ya. Karena kita akan menggunakan Echo Pre ya. Nanti ini matriksnya ya. Jadi kalau multidimensikan biasanya kita pakai menggunakan untuk membuat matriks seperti ini ya. Oke, setelah ini bisa kita lihat ya, nanti tampilannya seperti apa ya dalam program PHP ya. Oke, kita masuk ke yang multidimensi. Nah, ini ada keterangan ya, array to string conversion ya di line 11 ya. Nah, ini salah ya. Oke, kita masuk ke sini, kita cek ya, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini untuk membuat metrik ya, atau programming metrik dalam pemrograman PHP. Kemudian untuk array kosong ya, nanti kita bisa menggunakan seperti ini ya, bisa kita isi satu persatu ya. Oke, untuk array kosong ya, kita buat di sini ya. Ini aljabar 1 yang ke berapa? 4 ya. 4 ya. Array kosong. Nah, nanti ini bisa kita gunakan ya kalau misalnya nanti elemen-elemen arraynya itu nanti memang belum didefinisikan di awal ya, tapi didefinisikan misalnya nanti berikutnya ya. Dan untuk penamaannya biar konsisten ya, ini setelah aljabar tidak kita gunakan underscore ya. Oke, ini juga tidak kita gunakan underscore ya. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk array kosong ya nanti pembuatannya seperti ini ya. Jangan lupa PHP itu di awal ada tag PHP-nya seperti ini. Kemudian ya Echo Pre ya. Nah, nanti ini ya kita cek yang array kosongnya tadi ya. Awalnya kosong ya, kemudian kita isi ya dengan 10 dan 20. Nah, nanti di sini akan terisi indeks secara otomatis ya. Jadi kita cek di sini array kosong ya. Oke, sampai di sini ya. Kemudian bisa kita lihat hasilnya ya, untuk array kosongnya nanti akan muncul seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat nanti walaupun tadi kita tidak mengisikan indeks ya, secara otomatis dia akan berisi indeks 1 2. Kalau value-nya nanti mengikuti isian yang ada di sini ya. Selanjutnya menggunakan fungsi array kosong seperti ini ya. Kita dapat menggunakan fungsi array seperti ini untuk membuat array numerik atau asosiatif ya. Jadi nanti kalau array dengan seperti ini bisa kita isi numerik ataupun asosiatif. Berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kalau menggunakan tanda kurung siku, kalau seperti ini otomatis dia numerik. Tapi kalau seperti ini dia asosiatif ya. Tapi kalau kita menggunakan tanda kurung kemudian menggunakan keyword array ini ya, maka numerik ataupun asosiatif dua-duanya bisa dilakukan ya. Nah, tadi sebenarnya juga ini bisa sih ya, yang ini sama-sama kurung siku, ini numerik dan ini asosiatif. Tapi kalau menggunakan kata kunci array ya, kita juga bisa menggunakan atau bisa membuat kedua-duanya. Dan sampai saat ini ya kedua-duanya masih berfungsi dalam bahasa pemrograman PHP ya. Oke, ini kita praktekkan ya. Ini aljabar yang 1 5 ya. Ini menggunakan array tanda kurung titik PHP ya. Oke, nanti programnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita cetak hasilnya ya. Dua-duanya nanti kita lihat lah ya. Yang pertama yang numerik ya. Numerik kita lihat ya. Kemudian di sini Echo Pre juga ya. Oke, ini kita hilangkan. Ini kita nyetak garis aja lah ya. R ya. Oke ya, biar nanti terpisah ya. Kemudian yang satunya adalah asosiatif array. Asosiatif array seperti ini ya. Oke, sampai di sini bisa kita lihat hasil programnya akan seperti apa. Nah, ini ya. Nah, dua-duanya menghasilkan array yang sama dibandingkan dengan menggunakan tanda kurung siku tadi ya. Ini yang numerik dan ini yang asosiatif. Kemudian metrik juga bisa dibentuk secara manual ya. Kita juga dapat membuat metrik dengan menyusun array dalam array ya, menggunakan ini ya, keyword seperti ini ya. Kalau kita ingin menyusunnya secara manual ya. Oke, kita masukkan ya. Oke, ini ya aljabar 2
satu ya, satu yang ke-6 ya, metrik manual titik PHP. Oke, nanti seperti ini ya caranya ya. Kemudian kita gunakan echo pre ya, kemudian ini matrix manual ya. Oke, sampai di sini ya programnya bisa kita lihat hasilnya akan seperti apa ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya, sama ya dengan metrik yang kita buat dengan menggunakan array dengan kurung siku tadi ya. Kemudian fungsi range ya, kita dapat menggunakan fungsi range untuk membuat array numerik berdasarkan rentang tertentu ya. Jadi kita bisa juga ya menggunakan range ini ya untuk membuat array numerik ya. Nah, nanti contoh-contoh yang kita telah menunjukkan beberapa metode pembentukan array dan metrik PHP ya. Nanti kita bisa memilih salah satunya untuk kebutuhan kita ya dalam memprogram aljabar linear ya. Oke, yang terakhir yang range ini kita demonstrasikan dulu ya. Aljabar 1 yang ke-7 ya. Array range ya. Ya. Oke, nanti kurang lebih kodenya seperti ini ya. Oke, ini ring ya. Ring array. Nah, ini nanti akan membentuk array dari 1 sampai 10 semestinya ya. Jadi kita lihat ya hasilnya akan seperti apa ya, array range ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Dia membentuk array numerik ya dengan value 1 sampai 10 dan indeksnya tentu urut ya dari 0 sampai 9 ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai membuat array berdimensi atau vektor PHP. Membuat array dimensi atau vektor atau metrik dalam PHP sangat mudah. Kita dapat menggunakan tanda kurung siku untuk menyusun array dengan beberapa dimensi. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Array misalnya 2 dimensi ya. Oke ya. Oke, di sini kita buat aljabar 2 yang pertama itu metrik 2D. Oke. Seperti ini ya. Kemudian ini kita panggil metriknya. Oke, seperti itu. Kita coba hasilnya ya untuk metrik 2 dimensi ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya, metrik 2 dimensi ya. Ini ada 0, 1, 2 ya. Kemudian di dalamnya ada kolom-kolomnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita bandingkan dengan kodenya ya 1, 2, 3. Bukan kolom ya, ternyata baris ya dia. Kalau kita lihat ya 1, 2, 3 ini per baris ya. Kemudian 4, 5, 6 baris-baris ya. Bukan kolom pada metrik ya. Kita juga dapat menggunakan notasi pendek dengan tanda kurung siku. Kalau tadi kita harus menuliskan array dalam sebelum kurung ya. Tapi kalau menggunakan kurung siku nanti mungkin lebih praktis ya. Oke, kita buat ini ya, aljabar 2 yang kedua ya. Ini metrik 2D kurung siku ya. Oke. Nanti kodenya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita panggil metrik ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita lihat hasilnya ya, 2D menggunakan kurung siku itu nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, ini hasilnya sama saja ya. Ini tadi apa? Baris ya. 1, 2, 3 ya, barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, tadi kita sudah bisa membuat metrik 3x3 dengan 3 baris dan 3 kolom ya. Kemudian untuk array berdimensi ya, vektor ya 1D. Untuk 1D ya saya kira mirip ya dengan pembuatan array tadi, tidak perlu kita demonstrasikan lagi. Kemudian kita juga dapat membuat dengan menggunakan kurung siku tanpa menuliskan array seperti ini ya. Nah, dalam contoh ini kita membuat array 1 dimensi atau vektor ya. Kita dapat mengakses elemen-elemen dalam array berdimensi dengan menggunakan indeks ya, yaitu dengan menyebutkan indeksnya seperti ini ya. Oke, misalnya kalau kita ini ya punya array, nah ini
semestinya ini contoh dari data yang ini ya. Oke. Kalau ini ya mungkin bisa kita copy ya, kemudian kita paste di sini ya, paste ya. Maka ya ini kita rename dulu deh ya. Ini access array misalnya ya, access ya, array ya. Untuk access array ya, bukan access array, access matrix mestinya ya. Ini berarti yang ketiga ya, array matrix, access element lah semestinya ya, elemen matrix seperti itu ya. Oke, misalnya kita sudah punya matrix seperti ini ya, kemudian kita memanggilnya melalui cara ini ya. Yang pertama kita panggil ya matrix beralamat 1, 2 ya. Oke, kita tidak menggunakan ini lagi ya, karena kita akan memanggilnya satu persatu ya. Kemudian agar bisa menjalankan contoh ini ya, vektornya ini ya, kita harus punya ini apa, matrix vektor ini ya, matrix vektor ya. Mungkin ini bisa kita taruh di sini ya, kita punya simpan dalam variabel yang berbeda ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini kita echo ini ya, biar pindah garis lah. Kita kasih garis di sini ya. Echo di sini HR ya. HR seperti ini ya. Oke. Sampai di sini ya. Kemudian kita baru akses ini ya. Kita cetak vektornya ya, vektor 3 ini ya. Oke, di sini kita jalankan seperti ini ya. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Oke, akses elemen metrik ya. Nah, jadi 6 dan 4 ya. 6 itu kalau kita perhatikan ya, di sini dia ada di sini ya, yaitu pada ini ya, indeks ke-1 ya, karena ini dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2 ya. Kemudian pada baris ke-2, 0, 1, 2 di sini ya. Kemudian kalau ini merupakan ini ya, vektor ya. Ini 1, 2, 3 kan urut ya. Berarti ketiga berarti 0, 1, 2, 3. Ini dia berisi 4 ya, sesuai ya. Oke, saya kira kurang lebih nanti seperti itu ya. Ketika kita membuat array berdimensi, kita dapat memanipulasi elemennya dan melakukan berbagai operasi berdasarkan kebutuhan aplikasi kita. Nanti kita lihat ya operasi-operasi dalam metrik apa saja. Dan nanti masing-masing elemen bisa dipanggil, bisa kita operasikan ya. Kemudian berikutnya adalah array berdimensi 2 atau metrik pada PHP ya. Array berdimensi 2 atau yang sering disebut sebagai metrik adalah struktur data dalam PHP yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk tabel dengan beberapa baris dan kolom. Nah, berikut adalah contoh cara membuat dan mengakses metrik dalam PHP ya. Oke, untuk membuat dan mengakses metrik dalam PHP ya. Oke, ini kita copy paste aja ya. Mungkin kita siapkan dulu ya. Oh, ini nggak bisa dilanjut ya. Oke, ini kita copy per ini ya, per halaman ya. Kita copy ya. Ini adalah membuat dan mengakses metrik dalam PHP ya. Oke ya. Kita besarkan di sini. Kita buatnya di sini ya, bukan di sini. Sorry. Di sini ya. Aljabar ya. Bar yang ketiga. Ini ya, sub 1 ya. Ini akses ya. Akses membuat dan mengakses metrik ya. Buat ya dan akses ya. Akses metrik titik PHP ya. Ya, di sini namanya A ya. Oke, kita buat seperti ini ya. Masih kita lanjutkan ya dalam baris berikutnya. Kurang lebih nanti seperti ini kodenya ya. Kita buat metrik 2 dimensi ya, kemudian bisa juga menggunakan notasi pendek seperti ini ya. Nah, nanti salah satunya ya. Kemudian kita panggil alamatnya ya, 00 ya, semestinya nanti keluar ini ya. Kemudian 12 ya, berarti ini baris 01 ya. Kemudian baris yang kedua 012 nanti keluar 6 semestinya ya. Ini mirip yang dengan yang tadi ya semestinya ya. Ini salah satu saja ya, teman-teman bisa menggunakan yang ini atau menggunakan yang ini. Oke, programnya bisa kita coba ya, hasilnya seperti apa. Nah, tadi keluar 1 dan 6 ya. Semestinya
Ini biar pindah baris ya, atau biar pindah itu ya, biar pindah informasinya kita bisa menggunakan tag BR seperti ini ya. Nah, nanti kalau menggunakan tag BR ya hasilnya akan terpisah seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Dalam contoh tadi kita telah membuat metrik 3x3, yaitu metrik berdimensi 2 dengan 3 baris dan 3 kolom. Kita dapat mengakses elemen-elemen dalam metrik dengan menggunakan indeks berdasarkan baris dan kolom tadi. Kita juga dapat melakukan berbagai operasi pada metrik seperti perulangan atau looping melalui semua elemen. Melakukan perhitungan matematika juga bisa, dan operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang kita buat ya. Selanjutnya menyelesaikan soal pertidaksamaan linear pada PHP ya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dalam PHP, kita dapat menggunakan percabangan atau kondisi if statement ya, dan operator perbandingan untuk menentukan apakah suatu nilai memenuhi pertidaksamaan atau tidak. Nah, berikut ini contoh bagaimana kita melakukannya. Nah, contohnya nanti kurang lebih misalnya untuk pertidaksamaan 3x min 7 lebih besar 5 ya. Jadi kita coba ini ya, ini karena ini yang keempat ya. Oke, kita copy ya. Ini yang keempat ya, berarti ini aljabar yang keempat ya, aljabar keempat ini ya, pertidaksamaan PHP ya. Oke, kita buat seperti ini ya. Nah, ini sudah ada echo-nya ya. X-nya misalnya adalah 4 ya. Kemudian hasil dari 3 kali X ya, X-nya ini merupakan variabel ini ya, itu min 7. Nanti berapa ya? Jika lebih besar daripada 5 ya, maka nilai X-nya itu memenuhi pertidaksamaan. Tapi kalau tidak lebih besar daripada 5 ya, maka nilai X-nya tidak memenuhi pertidaksamaan ya. Oke, kita coba nanti dengan merubah beberapa variabel X-nya ya. Oke, kita coba di sini pertidaksamaan ya. Nilai 4 tidak memenuhi pertidaksamaan ya. Jadi karena berarti kalau dimasukkan ini ya, 3 dikali 4 12 dikurangi 7 berapa? 12 dikurangi 7 sekitar 5 ya. Betul ya. 12 dikurangi 7 ya 5 ya. Tapi di sini hasilnya kok 4 ya. Nah, 4 lebih kecil daripada 5, tidak memenuhi pertidaksamaan, tidak memenuhi ya. 4 dikali 3 12 dikurangi 7. Kalau ini kita masukkan misalnya 7 ya. Oke, hasilnya berapa nanti? 7 memenuhi pertidaksamaan ya. Tapi 7 kali hasilnya berapa tadi? Hasilnya 7 ya. 7 dikalikan 3 21 dikurangi 7. 21 dikali 7 kali 5. Ini operasinya bagaimana? Ini semestinya berarti seperti ini operasinya biar jelas ya. Oke. Jadi kita lihat ya hasilnya seperti apa ya. Oh, yang diinformasikan yang ini inputannya ya, bukan hasilnya ya. Yang dibaca ini kan nilai X-nya ya. Berarti tadi kalau 7 ya, tadi perhitungannya sebenarnya sudah benar ya. Oke, berarti nanti ini tetap itu ya, berlaku ya bahwa perkalian lebih kuat daripada pengurangan ya. Jadi kalau 4 tadi memang tidak memenuhi, kalau 7 dia memenuhi ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Tadi pertidaksamaan sudah jalan ya. Dalam contoh tadi ketika pertama-tama menyusun pertidaksamaan dengan mengganti nilai X dengan nilai yang diuji ya, yaitu misalnya 4 ya. Kemudian kita melakukan kondisi if atau pemeriksaan ya, maka hasilnya tadi ya 4 kali 3 itu 12 dikurangi 7 kan 5. 5 itu tidak lebih besar daripada 5 ya. Nah, kemudian kalau kita rubah ya dengan angka 7 tadi sudah berhasil ya, dan itu menunjukkan pertidaksamaannya angka yang dimasukkan memenuhi lah ya. Berikutnya menyelesaikan pertidaksamaan linear 4 variabel dengan Gauss-Jordan pada PHP ya. Menyelesaikan pertidaksamaan linear dengan 4 variabel menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan dalam PHP dapat menjadi tugas yang rumit karena melibatkan banyak perhitungan metrik dan operasi baris elementer atau OBE ya.
Di bawah ini kita akan melihat contoh implementasi sederhana untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan 4 variabel menggunakan PHP ya. Oke, misalnya nanti yang pertama persamaannya seperti ini ya, 2x plus 3y plus 4z plus 5w sama dengan 10. Kemudian yang kedua seperti ini ya, yang ketiga seperti ini, yang keempat seperti ini. Teman-teman bisa disimak ya. Kita dapat menggunakan metode Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem ini. Nah, berikut ini implementasinya dalam PHP ya. Oke. Di sini kita gunakan Gauss-Jordan ya. Oke, aljabar yang kelima ya. Yang pertama ini Gauss-Jordan titik PHP ya. Oke ya. Nah, karena ini ada di halaman yang berbeda seperti tadi ya, kita kita buat 2 kali. Ini sudah ada tag PHP-nya, salah satunya harus kita hapus ya. Kemudian berikutnya ada perulangan di sini ya. Kemudian kita lanjut ya. Oke, nah ini merupakan komentar ya. Ini juga komentar. Yang lainnya, sejauh ini belum ada yang salah ya. Nanti kita periksa setelah memasukkan kode programnya sudah selesai ya. Oke, kita coba kita masukkan. Nah, nanti hasilnya kurang lebih semestinya nanti seperti ini, tapi nanti kita coba sendirilah ya. Oke, sampai di sini ya. Ada pesan error di mana? PHP harusnya sudah benar ya. Function. Di sini ada end function ya. Oke, sampai di sini bisa kita coba dulu ya yang Gauss-Jordan, apakah ada masalah ya. Aljabar 5. Nah, ini hasilnya sudah benar ya. Oke, tadi yang nama aljabar 4-nya ini semestinya tidak menggunakan underscore ya. Oke, ini kita samakan dengan yang lainnya ya, sehingga nanti tampilannya urut ya. Echo X, nah, ini harusnya ada spasinya. Icon, kemudian di sini ada BR-nya ya. Kemudian di atas function PHP ya, semestinya tidak ada masalah. Ini pesan errornya kayaknya tidak sesuai ya. Oke, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita bahas kode programnya ya. Yang pertama kita punya sebuah fungsi bernama Gauss-Jordan ya, dengan parameter inputnya adalah metrik ya. Kemudian n-nya ya akan kita hitung ya, metriknya itu nanti jumlah elemennya berapa ya. Kemudian kita lakukan perulangan di sini ya. Dari i sama dengan 0 ya akan diulang terus selama i-nya lebih kecil daripada n ya. N itu hasil keseluruhan array yang ada di dalamnya. Jadi seluruh array nanti akan diproses ya dengan i++ incremental ya. Kemudian kita cari elemen diagonal utama ya, dengan max sama dengan ABS metrik I1 I ya. Ini ke I ya. Jadi nanti kita akan melintasi dengan pertambahan I-nya terus-menerus ya. I-nya ini nanti akan berlaku antara kolom dan baris ya. Sedangkan ini nanti row-nya atau barisnya ya. For J sama dengan I ya plus 1 ya, dengan akan diulang terus ya selama J lebih kecil daripada N ya dengan J++ ya. Jika ABS metrik JI lebih besar sama dengan max ya, maka maxnya ABS metrik JI ya. Kemudian row-nya diisi dengan J ya. Kemudian ya kalau memang lebih besar ya, maka akan kita lakukan pertukaran ya, menukar baris saat ditemukan elemen diagonal utama yang lebih besar ya. Jika row-nya tidak sama dengan I ya, for K sama dengan 0 ya akan diulang terus selama K-nya lebih kecil sama dengan N. Dengan K++ ya. Maka kita kalau mau memindah ya, kita harus membuat file temporary-nya ya yang menampung metrik I ke K-nya. Kemudian metrik I ke K-nya diganti dengan metrik row K ya. Kemudian kembalikan ya metrik row K-nya ya, itu nanti akan diisi dengan temporer tadi ya, yang menyimpan metrik I dan K.
Selanjutnya menggunakan eliminasi baris untuk membuat elemen diagonal menjadi satu ya. Kita buat variabel pivot ya, metrik ii ya. For j sama dengan i ya, akan diulang terus ya selama j-nya lebih kecil sama dengan n ya, dengan j plus plus ya. Kemudian metrik ij-nya itu hasil pembagiannya ini ya, dengan pivot dari metrik ij sebelumnya ya. Kemudian menggunakan eliminasi baris pada baris lain ya untuk membuat elemen di luar diagonal menjadi 0 ya. Misalnya ini ya, kita lakukan perulangan ya, dari j sama dengan 0 akan diulang terus ya selama j lebih kecil daripada n ya. Jika j tidak sama dengan i ya, maka faktor sama dengan metrik ji ya. Untuk k sama dengan i ya dan k lebih kecil sama dengan n ya, dengan k plus plus ya, metrik jk-nya itu merupakan pengurangan ya dari nilai sebelumnya, dari faktor dikalikan metrik i ke k ya. Kemudian ini tutup kurung saja ya. Kemudian return metrik ya. Jadi nanti metrik kembaliannya nanti akan dikembalikan dari fungsi ini ya. Nah, ini adalah n function ya, seperti ini ya. Kemudian berikutnya metriknya kita buat seperti ini ya. 2, 3, 4, 5, 10 3 min 1, 2 min 6, 4 4, 2 min 1, 3, 5 5, 4, 3, 2, 7 ya. Nah kemudian berikutnya kita akan melakukan ini ya, proses Gaussian ya, pada metrik yang sudah kita buat tadi ya. Sehingga nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kita cetak menggunakan for ya, for i sama dengan 0 akan diulang terus selama i nya lebih kecil daripada con resultnya ini ya. Nah, dengan i plus plus ya, echo x kemudian menampilkan nilai i nya ya, kemudian sama dengan ya result i con result ya. Nah, nanti setiap mana akan pindah baris ya. Nah sehingga nanti hasilnya seperti ini ya, x0 nya ini, x1 nya ini, x2 nya ini ya, kemudian x3 nya ini ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa coba eksplorasi lebih jauh. Berikutnya menentukan nilai eigen pada PHP ya. Untuk menentukan nilai eigen atau eigenvalue dalam PHP, kita perlu menggunakan operasi matriks. Eigenvalue adalah akar dari persamaan karakteristik matriks ya, yang dinyatakan sebagai determinan A min lambda I sama dengan 0. Di mana A adalah metrik dan lambda ini adalah eigenvalue-nya, dan ini adalah metrik indeks ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya untuk menentukan eigenvalue dari metrik 2x2 dalam PHP ya. Oke, ini yang ke-6 ya. Oke, aljabar eigenvalue ya. Aljabar yang ke-6 ya. Eigenvalue titik PHP ya. Oke, kita buka tag pembuka PHP ya. Kemudian di sini kita masukkan ini ada sebuah fungsi ya. Kita lanjut. Berarti ini n fungsi, ini ketambahan tag pembuka PHP ya. Di sini n function ya. Oke, kode programnya masih berlanjut ya. Selanjutnya tentukan eigenvalue. Oke, kita lihat dulu ya hasil programnya seperti apa ya, sebelum kita bahas kode programnya ya. Nah, ini eigenvalue ya, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Oke, kita bahas ya. Ini merupakan sebuah fungsi penentuan eigenvalue ya, dengan inputan merupakan metrik semestinya ya. Metrik itu nanti ya array itu ya. Nah, kemudian kita simpan ya determinannya ya. Yang pertama metrik 00, kemudian ini adalah metrik 01 dan ini 10 ya. Kemudian ya metrik 11 ya, kita ini ya D kita tetapkan sebagai metrik 11 ya. Kemudian determinannya adalah A dikalikan D ya, dikurangi B dikalikan C. Ini penentuan metrik determinan untuk metrik itu ya, 2 kali 2 ya. Nah, kemudian kita hitung akar persamaan kuadratnya ya, menggunakan SQRT ya. A tambah D ya dikalikan A tambah D min 4 kalikan A kalikan D min B kalikan C ya. Kemudian lambda satunya itu sama dengan ya
A plus D ya, plus SQRT tadi ya, dibagi 2. Kemudian lambda 2-nya A plus D di min SQRT dibagi 2. Sehingga nanti dia biasa itu ya mengembalikan lambda 1 dan lambda 2 dalam bentuk metrik ya. Contoh metriknya nanti kurang lebih seperti ini ya, 31 kemudian 21 ya. Nah, nanti kita coba operasikan ya menggunakan fungsi tadi ya. Kemudian kita panggil ya hasilnya eigenvalue yang ke-1 itu berapa, sedangkan yang kedua nanti berapa. Hasilnya bisa kita lihat tadi ya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Yaitu eigenvalue yang pertama 3, sekian ya, dan eigenvalue yang kedua adalah 2, sekian ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Dalam contoh tadi kita mendefinisikan sebuah fungsi find eigenvalue yang menerima metrik 2x2 dan menghitung eigenvalue dengan menggunakan rumus karakteristik metrik. Kita dapat mengganti metrik tersebut sesuai dengan kebutuhan ya. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah contoh sederhana untuk metrik 2x2. Untuk metrik yang lebih besar atau masalah yang lebih kompleks, kita mungkin perlu menggunakan pustaka matematika atau alat komputasi numerik yang lebih canggih ya, biar lebih mudah ya. Programnya nanti biar tidak panjang banget lah ya. Berikutnya adalah penerapan aljabar linear dalam komputer grafis dengan PHP ya. Aljabar linear adalah bagian penting dalam komputasi grafis ya, karena digunakan untuk melakukan transformasi, rotasi, penskalaan, pemetaan koordinat dan sejumlah operasi lainnya yang diperlukan untuk menggambar objek dan grafik di layar. Dalam konteks komputer grafis, matriks sering digunakan untuk mewakili transformasi geometris. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana penggunaan aljabar linear dalam komputer grafis menggunakan PHP. Nah, contoh ini kita akan menggunakan transformasi metrik untuk melakukan rotasi dalam bidang 2 dimensi ya. Oke. Berarti ini yang ke-7 ya. Aljabar 7 ini ya. Grafis ya, grafis. PHP. Oke, nanti kurang lebih kodenya seperti ini ya. Biar tidak terlalu lama ya, ini saya copy paste ya. Kemudian berikutnya seperti ini ya. Nah, hasilnya nanti ditunjukkan ya. Oke, sampai di sini ini ada poin ya, ada fungsi poin ya, kemudian nanti ada X, 10 dan 20 ya. Oke, sampai di sini bisa kita coba dulu ya programnya ya. Nah, koordinatnya awalnya 10, 20 ya, kemudian kita lakukan rotasi ya menjadi min 7, sekian dan 21, sekian ya. Nah, programnya nanti kurang lebih seperti ini ya, rotate point ya, dengan inputannya adalah X dan Y ya, atau koordinat awalnya ya, kemudian angle-nya atau sudut dari rotasinya. Nah, misalnya di sini nanti 45 derajat ya. Kemudian radiusnya yaitu kita bisa menggunakan dec/rad ya, dari 45 derajat itu kita rubah ya menjadi radius ini ya. Kemudian kita lakukan proses cosinus ya, cos/rad ya, kemudian sinus dari radius itu ya. Kemudian kita buat yang baru ya, bahwa new x-nya adalah x plus cos min $y plus dikalikan sin ya. Kemudian new y-nya yaitu x plus sin ya, x dikalikan sin ya plus y dikalikan cos. Teman-teman ingat ya materi trigonometri ya. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti tadi ya. Nah, dalam contoh tadi ya kita membuat fungsi rotate point yang mengambil koordinat awal x dan y serta sudut rotasi dan menghitung koordinat baru setelah rotasi. Fungsi ini menggunakan aljabar linear untuk mengubah koordinat objek. Aljabar linear juga digunakan dalam proyeksi perspektif, penskalaan, translasi dan transformasi lainnya dalam grafika 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Pustaka dan kerangka kerja grafis seperti GD ya, GD itu bawaannya di PHP ya, kemudian OpenGL, WebGL juga menggunakan konsep aljabar linear dalam operasinya ya. Berikutnya adalah penerapan aljabar linear dalam image processing ya. Nah, untuk bawaannya nanti GD ini ya. Atau teman-teman bisa menginstal Imagic ya. Dalam contoh berikut ya, kita akan menggunakan GD yang merupakan ekstensi gambar bawaan PHP ya, untuk menerapkan filter konvolusi pada gambar.
Filter konvolusi adalah salah satu operasi dasar dalam pemrosesan gambar yang melibatkan perhitungan bobot yang sesuai dengan metrik kernel pada setiap piksel gambar. Filter ini digunakan untuk berbagai tujuan termasuk pengaburan, deteksi tepi, dan lainnya ya. Oke, kita masuk ke contoh yang ke-8 ya, image processing ya. Oke. Sini aljabar 8 ya, processing gitu ya. Nanti kodenya kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjutkan dulu, baru nanti kita betulkan kode programnya ya. Oke. Oke, karena ini memerlukan gambar ya, berarti nanti kita harus menyiapkan sebuah gambar ya. Oke, nah nanti kita siapkan sebuah gambar ya. Nah misalnya saya siapkan sebuah gambar ya, gambar Priyadi seperti ini ya. Oke, agar nanti gitu ya, ketika berubah kita masih punya gambar aslinya ya, ini kita backup seperti ini ya. Kemudian kita kembali ke sini ya, ini kita rubah menjadi gambar Priyadi gitu ya, gambar underscore Priyadi ya. Oke, seperti itu ya kode programnya ya. Kemudian kita coba dulu gambar programnya hasilnya ya. Oke, kita masuk ke sini ya, aljabar image ini ya. Nah nanti, nah ini ada kesalahan ya, implicit conversion float ya. Di line 33, nanti kita lihat line 33 ya. Ini kalau seperti ini kita hentikan dulu ya, biar nanti tidak hang komputernya ya. Kita lihat di line 33. Nah setelah saya cari-cari ya, itu ya, kalau error seperti ini ya, misalnya ini belum ada tadi ya, sehingga nanti ketika dijalankan ya programnya ya, image processing ini ya, dia implicit conversion float ya, itu floatnya itu terlalu panjang belakang komanya, ini apa, deprecated, tidak bisa terlalu panjang ya. Oleh karena itu ini saya konversi menjadi integer saja ya, sehingga nanti kalau ini saya stop ya, kemudian saya kembali ke sini ya, dan saya proses lagi ya. Oke, ini prosesnya agak lama ya. Nah ini prosesnya sudah berhasil ya. Kemudian kita lihat hasilnya nanti di folder program kita ya. Nah gambar sebelumnya nanti seperti ini ya. Kemudian ini gambar saya ya. Kemudian setelah dikonversi outputnya nanti seperti ini ya. Agak beda lah ya. Nah ya, ini lebih halus ya, walaupun ya memang belum sempurna. Nanti butuh kalibrasi lebih lanjut lagi ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya adalah penerapan aljabar linear dalam strategi game ya dengan PHP ya. Oke, menerapkan aljabar linear dalam strategi game dengan PHP adalah hal yang luas dan bervariasi tergantung pada jenis permainan yang kita kembangkan. Namun di bawah ini kita akan melihat contoh sederhana tentang bagaimana aljabar linear dapat digunakan dalam strategi game, terutama untuk perhitungan jarak antar karakter pemain dan objek di dalam game ya. Nah, kita pertimbangkan ya sebuah skenario di mana karakter pemain A ingin menghindari objek rintangan B dalam dunia 2 dimensi ya. Kita menggunakan aljabar linear untuk menghitung jalur terpendek untuk karakter pemain ya. Oke ya. Kita masuk di sini, ini berarti yang ke-9 ya. Oke, kita ulang ya. Berarti ini yang ke-9 ya, aljabar 9 ya, game titik PHP ya. Oke, kodenya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjutkan ya. Oke, ada error di sini. Nah ini dia. Kita lihat hasilnya ya.
jarak antar karakter pemain dan objek rintangan adalah sekian ya. Karakter pemain bisa melanjutkan perjalanan ya. Jadi nanti teman-teman bisa merubah-rubah nilai ini ya. Misalnya player X adalah 5, player Y adalah 5 ya. Koordinat objek rintangan misalnya adalah B ya, 10 10 ya. Delta X ini ya kita ini ya, obstacle X min player X ya. Kemudian delta Y obstacle Y min player Y ya. Kemudian kita hitung jarak antara karakter pemain dan objek rintangan ya. Distance ya kita gunakan SQRT ya, atau akar kuadrat ya, delta X dikalikan delta X ya, atau kuadratnya ya, plus delta Y dikalikan delta Y ya. Kemudian ini kita menghasilkan jarak tadi ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya untuk perhitungan jarak pada game ya. Nah, kemudian ini ada penjelasan sederhana, tapi kita tadi kita sudah bahas ya. Hitungnya nanti menggunakan Pythagoras ini ya. Teman-teman saya kira masih familiar dengan Pythagoras itu ya. Berikutnya kita penerapan aljabar linear dalam kriptografi dengan PHP ya. Aljabar linear memiliki banyak penerapan dalam kriptografi ya. Salah satu yang paling umum adalah dalam algoritma enkripsi ya. Implementasi aljabar linear dalam kriptografi dapat digunakan untuk mengamankan komunikasi dengan cara mengenkripsi pesan sehingga hanya penerima yang sah yang dapat mendekripsinya. Salah satu teknik yang menggunakan aljabar linear dalam kriptografi adalah kunci publik seperti RSA ya. Di bawah ini adalah contoh implementasi sederhana kriptografi dengan menggunakan PHP dan aljabar linear. Dalam contoh ini kita akan mengenkripsi dan mendekripsi pesan menggunakan algoritma Caesar-Cipher. Kalau Caesar sederhana ya, yang merupakan contoh sederhana dari enkripsi aljabar linear ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman yang belum tahu kriptografi nanti ya baca-baca dulu lah ya. Nanti tapi kurang lebih implementasinya seperti ini ya. Aljabar 10 kriptografi PHP ya. Oke, ya, nanti kurang lebih seperti ini ya. Super. Ya. Oke, sampai di situ kita lanjutkan dulu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat dulu hasilnya ya. Yang ke-10 ya, kriptografi ya. Nah, ini ya. Yang terenkripsi nanti seperti ini ya. Nah, semestinya nanti tulisan Hello Priyadi ya, tapi dienkripsi menjadi KHOR sub BDL. Jadi nanti kalau kita melewatkan sebuah informasi, sekalipun itu nanti bisa disadap orang ya, tapi orang tersebut akan sulit membaca informasinya ya. Jadi untuk algoritma Caesar ya nanti kurang lebih seperti ini, itu digeser-geser saja hurufnya ya. Nah, nanti teman-teman silahkan perhatikan kode ini ya. Intinya itu menggunakan konsep aljabar linear ya. Nah, dalam contoh tadi kita mengenkripsi pesan dengan mengubah setiap karakter huruf kapital menjadi karakter lain yang terletak di posisi di depan dalam alfabet ya. Itu diputar aja dalam alfabet ya. Jumlah pergeseran karakter ini adalah kunci untuk proses enkripsi dan dekripsi. Penting untuk diingat bahwa algoritma Caesar-Cipher hanya contoh sederhana dan ya saya kira tidak aman kalau Caesar, saya kira karena hanya pergeseran saja. Kecuali orang itu memang betul-betul tidak tahu ya. Tapi kalau menggunakan mesin ya saya kira zaman sekarang sudah banyak yang bisa mendekripsi algoritma Caesar ini ya. Untuk algoritma modern yang mengandalkan aljabar linear yang lebih kuat dan algoritma yang lebih kompleks untuk menjaga keamanan komunikasi ya. Baik, saya kira demikian untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih untuk semuanya ya, dan sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang lainnya.